Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngopi Sanger, BGP Provinsi Aceh. Ngobrol pintar, saling ngerti. Pada kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol dan bincang-bincang bersama narasumber kita pada hari ini yang merupakan juara terbaik 1 Jambore GTK Hebat Provinsi Aceh yang dilaksanakan dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2024. Nah, kita sapa dulu para narasumber kita pada hari ini. Ada Bapak Mudasir. Selamat datang Pak Mudasir. Ada Bu Mauliza Tunisa. Boleh Bu Liza aja ya. Oke, Pak Mudasir gimana? Pak Mudasir terus ya biar mudah ya. Mudasir aja boleh. Iya, baik. Terima kasih sudah berkenan hadir bersama kita untuk Ngopi Sanger, ngobrol pinter, saling ngerti. Dan rekan BGP Aceh pada kesempatan kali ini adalah edisi kedua podcast Ngopi Sanger BGP Provinsi Aceh yang nantinya kita akan menggali lebih luas lagi ya profil dari kedua narasumber hebat kita dan bagaimana sih praktik baiknya sehingga mereka bisa sampai ke tingkat provinsi ini. Nah, izinkan saya nih Bapak Ibu untuk memperkenalkan profil singkatnya. Nah, di sini sudah hadir Ibu Mauliza Tunisa. Beliau merupakan guru kelas di SLB Bukesra Banda Aceh dan beliau juga aktif di organisasi-organisasi, salah satunya dari Ikatan Guru Pendidikan Khusus Indonesia, Agupena Aceh, Asosiasi Guru Penulis Indonesia, kemudian kegiatan P5 di sekolah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini pasti ahlinya ya di bidang ini ya. Nantinya beliau akan berbagi banyak tentang kita. Dan praktik baik ini di Jambore GTK Hebat adalah dedikatif dengan judul Papan Kesetaraan Pecahan Nilai Mata Uang yang disampaikan kepada putra-putri peserta didik di SLB Bukesra Banda Aceh. Nah, beliau merupakan juara terbaik Bapak dan Ibu dari rekan BGP Aceh. Nah, satu lagi, pada kesempatan kali ini juga sudah hadir Bapak Mudasir, SD Negeri 6 Banda Aceh, merupakan guru kelas ya Pak ya. Betul. Nah, beliau juga aktif di organisasi ini, rekan semuanya. Beliau aktif sebagai ketua komunitas belajar sekolah yang selalu mengajak teman-temannya di sekolah untuk melakukan perbaikan dalam kombelnya. Kemudian sekretaris KKG Gugus Melu Kecamatan Kutaraja, pengurus PGRI Kota Banda Aceh bidang komunikasi dan informasi. Nah, rupanya aral melintangnya di bidang pendidikan sebagai guru sudah luar biasa. Nah, untuk praktik baik kategori yang diambil dalam kegiatan Lomba Jambore GTK Hebat kali ini, beliau mengambil judul di kelas hybrid dan fleksibel transformasi pembelajaran berdiferensiasi di abad 21. Nah, untuk kategori yang dipilihkan pada kesempatan kali ini adalah dari inovatif ya Pak ya, berarti akan banyak inovasi yang sudah beliau sampaikan di dalam baik itu naskahnya, videonya yang kemudian menarik sehingga dapat diterapkan di sekolahnya nantinya juga akan dapat kita implementasikan atau kita adopsikan di sama-sama di sekolah kita tentunya. Nah, rekan BGP Aceh, mari kita sama-sama ngobrol-ngobrol dulu dong sama narasumber kita pada hari ini yang sudah berhadir. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di sini ya Bapak Ibu ya. Bersedia ya berbagi bersama kita di sini nantinya. Rekan BGP Aceh, pada hari ini kita akan ulas nih terkait praktik baik yang mereka sudah lakukan, jalankan sehingga mengantarkan mereka menjadi juara terbaik di tingkat provinsi. Tapi ngobrol-ngobrol ini namanya ngopi sanger nih. Nggak pengen ngopi? Pengen ya. Tapi mana ya yang punya rumah nih belum nganterin kopi untuk kita. Tapi sambil kita menunggu, mari kita coba ulik dulu ya Bapak Ibu. Tenang aja, sangkernya nyusul. Oke. Nah, untuk Pak Mudasir boleh berbagi Pak praktik baik yang seperti apa sih Pak yang menjadi gimana ya? Yang memukau pada Dewan Juri sehingga mengantarkan kita menjadi juara terbaik nih. Pak Mudasir dulu. Iya. Oke, silakan Pak.
Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi berangkat dari masalah yang ada di kelas saya, jadi saya melakukan pemetaan terhadap gaya belajar siswa. Muncul dari 33 siswa itu ada 3 kategori gaya belajar, Berarti ada yang auditori, ada apa ada lagi? yang visual, ada yang Visual, kinestetik. kinestetik, oke. Ya. Nah, jadi dari ketiga kategori gaya belajar tersebut, 13 orang siswa saya itu memiliki gaya belajar visual, kemudian 13 lagi memiliki gaya belajar auditori, dan sisanya itu memiliki gaya belajar kinestetik. Berdasarkan 3 kategori gaya belajar dari peserta didik Bapak, berarti kita mencoba sebuah alternatif proses pembelajaran yang lebih menyenangkan ya. Dalam hal ini pengambilannya jenis pembelajaran yang Berdiferensiasi. berdiferensiasi. Oke, selanjutnya Nah, Pak. jadi dari ketiga gaya belajar tersebut yang siswa saya miliki, maka saya mencoba untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya mengakomodir semua gaya belajar yang dimiliki oleh siswa saya. Oke. Nah, berarti pembelajaran berdiferensiasi ya yang sifatnya berabad 21. Berarti ada yang berbeda dengan diferensiasi yang lain gitu ya. Gimana nih Pak, bedanya di mana dengan yang lainnya? Nah, yang membedakan pembelajaran berdiferensiasi di abad 21, saya mencoba memasukkan teknologi-teknologi yang ada pada zaman sekarang ke dalam pembelajaran. Misalnya menggunakan Chromebook pada saat belajar, kemudian menggunakan augmented reality, yaitu salah satu aplikasi yang ada di HP untuk scan barcode dan kemudian muncul suatu gambar berbentuk 3D. Kemudian alat satu lagi yang saya gunakan adalah alat virtual reality. Nah, yang dimana alat virtual reality ini membawa suatu suasana baru atau tempat ke dalam kelas yang tidak bisa kita tampilkan secara langsung. Misalnya saat pembelajaran pada materi ekosistem, nah artinya di situ ada ekosistem laut. Nah, yang mana nggak mungkin kan kita bawa laut ini ke dalam kelas. Nah, maka saya mencoba untuk menggunakan virtual reality ini untuk memasukkan laut itu ke dalam kelas, yaitu dengan menggunakan alat virtual reality. Begitu, Nah, bagus sekali ya Pak Mudasir. Nah, rekan BGP, sabar dulu, nanti kita gali lagi. Nah, selanjutnya kita menuju Bu Liza. Bu Liza, gimana Bu Liza nih ceritanya tentang praktik baik yang sudah diajukan? Terima kasih kepada Ibu Rina. Praktik baik saya tentang papan kesetaraan pecahan nilai mata uang. Jadi pengalaman saya di kelas 5 tunagrahita, di saat itu anaknya belajarnya tidak senang, tidak gembira, banyak lalainya, terus banyak yang keluar kepala ke jendela. Itu kesulitan saya untuk bagaimana menghandle 6 peserta didik yang mampu dan yang kurang mampu menjadi satu. Di kelas yang sama ya, Iya, Bu? di kelas yang sama. Jadi kan saya memegang anak kelas 5 tunagrahita. Jadi anak tersebut itu berbeda kemampuannya. Jadi kemampuan tersebut itu siswa yang mampu itu ada 2 orang, siswa yang kurang mampu itu ada 4 orang. Jadi saya membuat program tentang papan kesetaraan pecahan nilai mata uang untuk mereka belajar sambil menyenangkan. Jadi saya memakai benda konkret itu sebagai gambar mata uangnya. Jadi di situ di saat saya menggunakan alat konkret itu, anak-anak mulai menyenangkan, terus anak-anak mulai aktif. Terus saya selalu memberikan reward kepada mereka. Jadi di saat saya memberikan sesuatu yang membuat mereka senang, itu saya sudah bahagia kali. Karena sulit kita di SLB untuk mengajarkan anak tunagrahita, apalagi yang 2 kemampuan yang berbeda. Jadi saya ini sangat bersyukur sudah dititipkan sama Allah mengajar di SLB selama 5 tahun. Jadi saya selama 5 tahun itu emang kesulitan kali. Anak tunagrahita ini sulit untuk kita mengajar karena
yang anak mampu aja jangka 2 bulan saya mengajar. Baru dia paham tentang Satu mata materi? uang. Iya, satu materi pengenalan itu. itu. Iya, pengenalan mata uang itu 2 bulan. Itu anak yang mampu. Yang anak kurang mampu selama 1 semester saya mengajar. Itu satu materi tentang papan kesetaraan pecahan nilai mata uang. Jadi di saat saya mengajar itu mereka mulai nyaman, terus feedback dari orang tua sangat senang bahwa anak mereka ada perkembangan sama saya. Itu saja. Oke, baik. Berarti itu upaya yang dilakukan ya menghadapi anak-anak tunagrahita Iya, yang tunagrahita. dengan berbagai ujian tentunya ya Iya, Bu ya. ujian. Saya nggak bisa ngebayangin deh gimana capeknya ya ngurusin itu ya. Tapi alhamdulillah sudah ada upaya berupa praktik baik dengan papan apa tadi? Papan kesetaraan pecahan nilai mata uang. Oke, papan kesetaraan pecahan nilai mata uang. Oke, siap. Nah, Rakan BGP Aceh itu adalah praktik baik yang sudah diusulkan oleh kedua narasumber kita dan alhamdulillah sudah berhasil ya membawa mereka untuk menjadi juara terbaik dalam kegiatan AGN. Pak Mudasir, kira-kira ada nggak Pak hambatannya nih Pak dalam pembelajaran diferensiasi tersebut untuk anak-anak kita? Kelas berapa Pak? Saat ini mengajar kelas 5, Bu. Di kelas 5, oke udah kelas tinggi berarti ya Pak ya. Oke, silakan Pak dijelaskan hambatannya. Baik, jadi untuk hambatan pasti ada, Bu. Yang pertama dari gaya belajar siswa yang 3 tadi, ada visual, auditori, dan kinestetik. Kemudian dari segi infrastruktur yang belum memadai. Nah, jadi itu adalah hambatan yang saya alami. Nah, jadi untuk hambatan itu saya terus berinovasi gimana caranya hambatan itu supaya bisa diakomodir. Nah, yang pertama yang gaya belajar siswa tadi tentu kita harus menyiapkan media pembelajaran yang berdiferensiasi juga. Nah, salah satunya dengan menggunakan teknologi. Nah, kemudian teknologi yang digunakan alhamdulillah saat ini Chromebook itu sudah tersedia di sekolah dan sudah memadai. Nah, kemudian yang kendala yang kedua adalah di alat virtual reality-nya. Oh iya. Ya, yang mana itu baru satu yang ada. Itu pun punya pribadi saya. Itu bentuknya seperti apa ya Pak? Bentuknya seperti apa ya? Yang dipakai di kepala, Bu. Oke, yang kayak yang kubus gambar bentuknya. Jadi menutupi mata, dia melihatnya pakai itu alatnya. Betul. Oh, seperti itu. Oke. Oke. Berarti cuma satu ya Pak ya masih ya di sekolah ya? Betul. Baru satu. Iya, berarti itu salah satu hambatan nanti diusulin nih kepala sekolah ya untuk pengadaannya. Boleh. Oke, nah selanjutnya untuk Bu Liza sendiri nih. Wah, ini berdedikasi sekali nih ya, harus menghadapi anak tunagrahita dengan berbagai cara dan berbagai cara juga ya upaya yang kita lakukan untuk biar supaya anak-anak ngerti gitu ya sasaran apa sih capaian pembelajaran yang harus kita capai walaupun memang lama ya sampai sebulan, 2 ada minggu yang gitu ya. 6 bulan. Malah hanya untuk satu materi tersebut, tapi ya itulah upaya yang harus kita lakukan sebagai dedikasi kita sebagai guru ya sebagai Bu guru Liza, di SLB. Iya. Mungkin ada hambatan lainnya Bu Liza? Hambatan lainnya itu ada anak yang satu orang ya, itu kurang sangat daripada yang lain. Jadi anak itu namanya Inaka. Inaka ini dia mungil, kecil, tunagrahita, terus dia cara berkomunikasi sama kita agak sulit. Tapi kalau sama saya alhamdulillah senang dia. Jadi si Inaka ini sedihnya saya di saat dia pengen bilang sesuatu tapi untuk dianya tuh sulit. Dia pengen bilang sesuatu tapi untuk sendiri untuk menyampaikan iya, bisa. Sulit gitu. Dia cuma satu kata, ma, ibu. Jadi kan sulit. Jadi saya walaupun dia berbeda dari yang lain, saya buat dia itu aktif di dalam kelas. Coba kakak Inaka maju ke depan, dia turun dari tempat duduk untuk lari ke tempat saya. Kakak, ini uang. Kakak tempel di papan tulis.
saya kan pakai papan kesetaraan. Jadi uang tersebut di situ ada uang jajanan, di situ ada uang sendiri, uang terus ada uang kembalian dan ada penyetaraannya. Jadi di situ saya mengajarkan 4 tahap itu. Bagaimana mereka mengenal itu jajanan. Bagaimana mereka mengenal itu uang kita sendiri. Bagaimana mereka mengenal uang kembaliannya berapa. Nah, bagaimana dari uang kembaliannya itu bisa menjadi penyetaraan gitu kan. Iya. Jadi saya membuat kantin. Membuat kantin juga itu untuk praktik mereka. Bagaimana mereka bisa jajan di luar sekolah, itu tahu kembaliannya berapa. Jadi semenjak itu orang tuanya emang betul-betul terharu di saat orang tuanya kasih uang, dia tuh udah tahu jajan. Dan dia tanya ke saya, "Ibu ngajarinnya kayak mana?" Nah, saya bilang, saya ngajarinnya bertahap. Walaupun lama, selama 6 bulan, tapi dia sudah mampu untuk jajan keluar, didampingi adiknya, didampingi adiknya, tapi dia udah bisa untuk Bertransaksi ya. bertransaksi bersama pembeli. Terus jadi si Inaka ini yang buat saya terharu, walaupun sakit dia pergi sekolah. Iya. Bagaimana dia sukanya untuk sekolah. Tapi di saat saya sakit, itu dia sedih. Jadi dia nggak sekolah juga. Itu saja, Bu. Oke, baik. Berarti itu bukan hambatan yang berarti Iya. ya. Hanya saja kita terkendala karena tunagrahitanya. Tunagrahita. Tapi untuk motivasi anak sudah nampak Iya. gitu ya. Dan hasil praktik baik kita memang langsung nampak ya. Iya. Tapi kalau anak-anak normal, Bu, Anak. dari kecil itu udah tahu mata uang, Bu. Iya. Apalagi duit lebaran ya, Pak Iya. ya. Duit lebaran kalau dipinjam mamanya tahu tagihnya. Iya. Tapi itulah ya keistimewaan dari anak-anak Anak. kita dari SLB, dan Iya. mudah-mudahan bisa terus memberikan kesabaran, meningkatkan kesabaran bagi kita Iya. tentunya ya. Oke, nah kopinya belum sampai ya. Iya. Mana nih dari rumah Sanger BGP Aceh. Rekan BGP, kita masih menunggu kopinya untuk hadir bersama kita di sini. Oke, nah ini sudah hadir nih. Terima kasih banyak tim dari Ngopi Sanger pagi ini. Oke. Asli Sangar ya, Bu. Iya. Makasih ya sangernya. Iya. Terima kasih Bu Putri. Nah, Bapak Ibu mungkin kita ngopi dulu ya. Iya. Sambil-sambil rekan BGP Aceh sudah banyak juga yang sudah kita tanyakan nih untuk berbagi praktik baik yang sudah disampaikan oleh Pak Mudasir sama Bu Liza. Silakan diminum Bapak Iya. Ibu. Saya tetap ngobrol, Bapak Ibu minum maksudnya. Oke ya, izin kami minum dulu rekan BGP. Nah pagi ini gimana nih, ada yang nyasar nggak ke kantor BGP? Ada. Nyasar ya, Bu Liza nyasar kemana? Iya, bukan nyasar sih. Saya karena nggak pernah pergi kemana-mana kan. Jadi saya tuh aktivitas saya tuh sekolah, pulang ke rumah buat tugas. Pokoknya gitu. Jadi saya untuk pergi kemana-mana tuh udah jarang sekarang. Jadi sekarang waktu pulang sekolah tuh mempersiapkan besok hari ngapain aja Iya, besok untuk anak ngapain, lagi besok buat ya? media mengajar apa aja yang buat mereka menyenangkan. Oke, berarti banyak upaya yang dilakukan ya setelah sampai di rumah. Mudah-mudahan anak-anak besok senang gitu ya di Senang. sekolahnya ya. Kalau Pak Mudasir gimana tadi, nyasar nggak? Kalau saya memang rumahnya di belakang BGP. Oh ya, di mana? Di Desa Lambada, masih satu kecamatan dengan BGP. Masya Allah, dekat tetangga kan? kita. Tetangga. Oh iya, baik. Nah, berarti rekan BGP juga harus tahu bahwa BGP Aceh itu tidak hanya untuk pegawai BGP Aceh, juga untuk rekan semuanya.
semuanya. Dan yang hadir di sini yang merupakan keluarga kita bersama. Nanti kita akan coba mengundang juga rakan-rakan untuk dapat hadir di Ngopi Sanggar bersama kita di sini ya. Dan Bapak Ibu, Pak Mudasir juga Bu Liza, gimana nih praktik baiknya ini, apakah sudah berdampak kepada peserta didiknya, bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi setelah praktik baik yang sudah diusahakan. Pak Mudasir gimana nih? Mungkin Pak Mudasir dulu deh, ya Bu Liza ya. Iya. Baik, jadi sesuai dengan peserta didik saya yang saat ini adalah rata-rata generasi alpha yang mereka ini lahir di dunia yang sudah memiliki teknologi. Nah, jadi saat menggunakan teknologi di dalam pembelajaran, alhamdulillah siswa sangat antusias dan termotivasi. Kemudian dampak dari hasil pembelajaran yang disampaikan yang sebelumnya belum menggunakan teknologi dibandingkan dengan menggunakan teknologi ini, alhamdulillah berdampak dan mereka memahami. Nah, artinya tidak cuma memahami sekedar materi, tetapi juga bisa mereka terapkan di rumah dan menjadi pembelajaran yang bermakna bagi mereka. Oke, berarti Pak di diferensiasi itu kan kita menyesuaikan nih kebutuhan anak ya. Kalau misalnya ada kebutuhan yang kinestetik apa aja yang disiapin, kalau audiovisual apa saja sih yang disiapin, atau sama semua untuk menggunakan VR tadi Pak? Untuk VR sendiri itu sama semua karena Sama mereka kan semua. menggunakan alatnya di kepala dan melihat secara langsung apa yang ada di alat VR tersebut. Untuk kinestetik kita juga menggunakan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran berbasis langsung. Artinya kita langsung ke lapangan. Misalnya waktu kemarin kita belajar tentang materi listrik, distribusi listrik. Nah, kita bawa siswa ke tempat yang ada distribusi listrik di dekat sekolah. Nah, jadi mereka secara tidak langsung sudah terakomodir gaya belajar kinestetik dan juga belajar tentang materi tersebut secara langsung, gitu, Bu. Oke, baik. Nah, berarti kita menyesuaikan tentunya dan berdasarkan kebutuhan yang minat anak juga ya kan. Mau dikemanakan anak kita dengan kondisi gaya belajarnya yang berbeda-beda gitu. Oke, baik. Kalau Bu Liza gimana kalau dampaknya kemudian? Tadi katanya orang tua udah ada yang senang ya, banyak anak yang udah tahu mata uang, bisa jajan. Kalau dari warga belajar sendiri, warga sekolah mohon maaf, warga sekolah seperti apa tanggapannya? Baik kepala sekolah, teman-teman guru gitu, gimana Bu? Warga sekolah, kepala sekolah, pengawas, dan teman sejawat selalu mendukung apa yang saya lakukan untuk pendidikan yang lebih baik. Jadi siswa tersebut di saat saya mengajar, mereka melihat bagaimana cara saya mengajar. Jadi mereka mencontohkan dan membuat juga seperti saya ngajar di dalam kelas itu. Berarti sudah mencoba ya, mencoba mengimplementasikan. Nggak ada yang keberatan kan dengan proses praktik baik yang kita lakukan? Enggak ada yang keberatan. Ya? Saya juga udah diseminasi di saat kombel tentang praktik baik saya tentang papan kesetaraan pecahan nilai mata uang. Berarti sudah diperkenalkan dalam pertemuan kombel komunitas belajar sekolahnya. Oke, baik. Oke, rekan BGP Aceh, ngopi sanggar kita sangat seru hari ini. Kita mencoba menggali dalam 2 sekolah sekaligus yang merupakan praktik baik yang berbeda ya, yang sudah dilakukan dan diupayakan oleh narasumber kita pada kesempatan kali ini. Nah, apakah dapat diimplementasikan oleh teman-teman yang lain nih? Kira-kira Pak Mudasir, VR itu bisa diadakan banyak nggak biar nanti teman-teman yang lain bisa juga mencoba mengadopsikan ya, memodifikasi dengan bentuk pembelajaran lainnya. Menurut Pak Mudasir gampang nggak ya praktik baik kita nih? Untuk alat teknologi VR itu saya rasa masih bisa dijangkau oleh sekolah dan bisa dianggarkan. Kebetulan kemarin pas setelah saya gelar bicara di kegiatan Jambore, langsung ada dari beberapa kepala sekolah yang langsung menanyakan berapa harga alat ini. Nah, jadi mereka berminat untuk menganggarkan di sekolahnya. Jadi saya rasa ya tidak terlalu berat untuk sekolah menganggarkan VR tersebut. Iya, berarti nanti bisa menghadirkan berbagai macam jenis materi lainnya ya. Betul. Untuk dihadirkan kepada anak-anak kita. Oke, baik.
Nah, semakin maju dong dunia pendidikan kita ya. Mudah-mudahan Mudah-mudahan. anak-anak Gen Alpha ini bisa lebih kreatif lagi nantinya. Oke, nah kalau misalnya Bu Liza, gimana praktik baiknya? Mudah nggak kira-kira dia diterapkan di sekolah ataupun di sekolah SLB lainnya pada saat Bu Liza sampaikan dalam Kombel, komunitas belajar di sekolah Ibu, gimana tanggapannya? Menurut saya tentang praktik baik saya, tentang papan kesetaraan pecahan nilai mata uang itu untuk dijalankan sama guru-guru lain sebenarnya sangat bagus, tapi tergantung anaknya. Di saat anaknya yang mampu dan mampu latih bisa digabungkan dalam satu kelas, terus bisa dijalankan dengan baik, itu bakal berhasil. Jadi kita itu harus mengajarkan bertahap. Bertahap ya. Iya, bertahap. Karena anak semua yang di SLB itu tidak sama, berbeda IQ-nya. Jadi saya belajar dari pengalaman saya, 5 tahun saya di situ. Dulu saya pernah ngajar di SD 25 juga di inklusi. Iya, sekolah inklusi. Jadi saya belajar juga menggali ilmu. Terus saya pindah ke SLB Bukesra yang membuat hati saya tuh terketuk. Itu nggak bakal saya keluar lagi dari situ walaupun saya ini honor. Berarti udah cinta Iya, nih. udah cinta kali sama anak-anaknya. Yang buat saya itu nyaman, buat berikan pembelajaran yang menyenangkan buat mereka. Walaupun mereka itu susah untuk pembelajaran yang membuat mereka sulit, tapi kami mengajarkan untuk siswa yang anak mampu itu ke pendidikan. Jadi yang anak tidak mampu, tidak menguasai tentang pendidikan, itu lebih ke kemandirian. Jadi kami semua mengajarkan di sekolah itu cara bagaimana memakai sepatu sendiri, bagaimana cara pakai baju sendiri. Pokoknya ekstra guru SLB ini bagaikan karena mereka yang menjemput kami nanti di surga, di neraka untuk bawa ke surga gitu kan. Jadi kami itu harus selalu sabar. Iya. Jadi terharu nih rekan BGP Aceh ya, upaya yang dilakukan ya. Nah, berarti untuk meningkatkan kecintaan ini nggak sembarangan orang nih yang bisa berdedikasi sepenuhnya ya. Mungkin terkadang ada guru-guru yang enggan untuk secara terlalu dekat. Ini lama anak-anak ini gitu ya, terakhir pindah gitu ya. Tapi Bu Liza ini tetap bertahan padahal sebelumnya sudah di sekolah yang inklusi ya, yang tidak seberapa parah tingkat kewalahannya ya, pada saat kita mengajar, jadi agak lebih mudah lagi gitu ya. Oke, tapi itu merupakan pilihan untuk kita tetap bersama dengan teman-teman yang istimewa. Adik-adik ya. Oke, baik. Gak apa-apa, nanti mudah-mudahan bisa mendapat balasan insya Allah ya. Seperti Bu Liza bilang, kita juga mau dong ditarik dari neraka kalau harus ke neraka gitu ya. Tapi sih ya, kita usahakan mudah-mudahan semua upaya yang kita lakukan lillahi ta'ala nantinya bisa bermanfaat, berfeedback kepada kita sendiri gitu ya. Pak Mudasir juga upaya-upaya yang dilakukan di sekolah dengan inovasi-inovasi. Dan jika kita menghasilkan suatu inovasi, baik itu bentuk proses pembelajaran, tentunya nantinya akan mendapatkan dukungan dari teman-teman. Banyak juga teman-teman yang mencoba mengimplementasikan dan itu merupakan hal yang sangat baik tentunya untuk meningkatkan mutu pendidikan untuk Provinsi Aceh ya kan rekan BGP Aceh ya. Dalam Ngopi Sangar kita kali ini dalam dua hal tema yang berbeda, tapi kita bisa mendapatkan hasil bahwasanya kita harus terus memberikan yang terbaik kepada peserta didik kita. Kemudian menurut Bapak Ibu nih, kalau misalnya Pak Mudasir, kondisi peserta didik setelah melakukan diferensiasi ini terjawab nggak ya? Hasil refleksi yang sudah dilakukan pada saat kegiatan diferensiasi menggunakan VR tersebut? Baik,
Nah, jadi untuk pembelajaran sebelum ada VR ini, dulu kita juga sudah menggunakan teknologi yaitu proyektor. Artinya siswa melihat eh, pembelajaran itu berbasis video yang kita tampilkan melalui proyektor. Iya. Nah, biasanya anak-anak itu fokusnya cuman 5 menit paling lama. Nah, setelah itu sudah buyar, apalagi ditambah dengan siswa yang kinestetik tadi. Tentu mereka sudah berlari-lari di kelas dan mengganggu fokus peserta didik lainnya. Nah, jadi setelah kita gunakan VR ini, otomatis mereka langsung melihat dan berada di tempat yang sesuai materi, misalnya ekosistem tadi berada di dasar laut. Nah, artinya mereka sudah melihat dan berada di dasar laut, artinya mereka fokus. Dan dampaknya yang saya alami, yang saya dapat, biasanya kalau pembelajaran yang tidak menggunakan VR ini, cuma mengandalkan proyektor, kalau sudah mereka pasti akan menanyakan, Pak, kapan waktu istirahat? Nah, selalu itu yang ditanyakan. Nah, Pengen jajan ya? betul. Jadi setelah menggunakan VR ini, jajan pun nggak ingat lagi. Pak, jangan keluar dulu, bentar lagi katanya. Jadi pengen nambah waktu lagi. Karena nunggu antrian juga ya, Betul, karena cuma karena cuma satu satu. VR-nya ya. Betul. Jadi agak bersabar, yang rapi duduknya akan duluan setelah Iya, temannya gitu ya. Jadi itu trik-trik dari Pak Mudasir untuk teman-teman peserta didik kita ya. Betul. Oke, kalau Bu Liza gimana nih Bu Liza, kondisi anak-anak setelah ini? Tapi beda juga ya, kalau misalnya yang istimewa ini memang berbeda ya antara yang satunya dengan yang lainnya. Seandainya teman-teman dari SLB lain dengan kondisi anak yang berbeda juga, tapi bisa mengikuti terapi yang dilakukan gitu ya. Silakan Bu Liza, gimana kondisi anak-anaknya sekarang? Kondisi anak-anaknya sekarang, alhamdulillah udah mulai bisa untuk mereka berinteraksi sama teman. Terus mereka bisa jajan sendiri, mereka udah mengenal mata uang, mereka sudah tahu kembaliannya berapa. Selalu saya mengajarkan dengan penuh rasa lembut ke mereka. Jadi di saat anak tersebut nggak bisa, dia tahu dirinya itu nggak bisa. Tapi saya di saat pulang sekolah, dia kan belum jemput. Itu saya nggak pergi dulu untuk masuk ke dalam ruang guru. Tetap saya tahu mereka ini masih perlu minta belajar. Jadi saya mengajarkannya lagi tentang mata sudah pulang uang. nih masih Iya. tetap didampingi untuk belajar gitu ya? Tetap. Oke. Jadi kan pulangnya jam 12. Di SLB pulang jam 12. Jadi ada yang jemput jam 1, ada yang jemput jam setengah 2. Itu sama kami, saya selalu bawa bekal dari rumah. Jadi saya ngajak mereka makan, sesudah makan saya tahu mereka minta belajar lagi. Jadi Bu, ajarin lagi tentang uang. Jadi saya tahu apa yang mereka inginkan. Di situ saya ngajarkan lagi sampai mereka mengerti sampai sekarang, dan orang tua sangat senang. Itu aja Bu. Oke, baik. Nah, berarti ada jam tambahan nih Ada. sebenarnya sambil kita menunggu menemani Iya. anak saat ingin dijemput tentunya Iya. ya. Oke, baik. Nah, rekan BGP banyak sekali ya yang upaya yang dilakukan dan tentunya semuanya berdampak baik dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan pada kesempatan itu ya. Oke, rekan BGP Aceh, kita sudah tahu nih praktik baik yang sudah dilakukan oleh kedua narasumber kita. Tapi kita pengen tahu ya seberapa unikkah praktik baik ini yang membedakan dengan praktik baik yang lainnya sehingga Bapak Ibu sudah diantarkan sebagai juara terbaik di Jambore GTK Hebat. Pak Mudasir, gimana nih bedanya dengan diferensiasi teman-teman yang lain sehingga Pak Mudasir bisa menjadi unggulan di Provinsi Aceh untuk tahun ini? Baik. Nah, jadi membedakan inovasi saya dengan teman-teman yang lain dari segi saya menggunakan teknologi di dalam pembelajaran. Tentunya juga pembelajaran berdiferensiasi di abad 21 dengan menggunakan teknologi. Jadi yang saya pikir menjadi inovasi bagi saya dan mungkin beda dengan teman-teman yang lain adalah VR ini.
Nah, di mana VR ini saya rasa setahu saya belum pernah digunakan di sekolah lain untuk sebagai media Yakin nih pembelajaran. nggak ada di sekolah lain? Mungkin ada tapi tidak dipublis mungkin ya. Oh, oke, baik. Berarti Nah, ini jadi- yang pertama dong untuk kita ya. Betul, setahu saya Bu ya. Oke. Untuk di Provinsi Aceh saya lihat mungkin di media sosial di sekolah-sekolah lain belum ada yang menggunakan alat ini untuk media pembelajaran. Sebelumnya alat ini memang sudah lama, tetapi digunakan untuk game biasanya. Mm-mm. Nah, biasanya kalau kita pergi ke Belang Padang, Iya, nah saya di pernah situ, bawa anak saya itu minta dia. sebenarnya saya terinspirasi dari situlah. Di Belang Padang saya melihat anak-anak, bahkan orang dewasa juga menggunakan alat itu, dan mereka berteriak histeris di situ. Jadi penasaranlah saya mencoba alat itu dan rupanya game di dalamnya. Nah, kemudian timbul jiwa wirausaha ya. Jadi saya coba beli Oke. alat itu untuk saya rentali nih di rumah untuk anak-anak di sekitar rumah. Nah, tetapi setelah saya pakai dan explore alat tersebut, rupanya bisa nih untuk media pembelajaran dan bahkan iya. membuat anak-anak lebih paham daripada cuma melihat video dan mendengarkan ceramah gurunya. Jadi saya rasa itu adalah inovasi yang saya dapat dan bisa diimplementasikan ke guru lainnya di sekolah manapun. Oke, baik. Nah, rekan BGP ternyata inspirasinya dengan VR yang ada di Belang Padang di Provinsi Aceh yang kemudian membuka peluang usaha juga tentunya ya Pak ya pada dasarnya. Tapi karena kita basicnya seorang guru tergelitik untuk sebagai pemantik ya untuk bisa dijadikan sebuah media pembelajaran. Selanjutnya Bu Liza. Bu Liza gimana sih Bu Liza kalau misalnya kami disebut dedikatif yang luar biasa praktik baik yang dilakukan Bu Liza, menurut Bu Liza benar nggak sih pilihan juri ini atau ada yang lebih bagus lagi? Tapi saya tetap yang terbaik. Apa sih alasannya gimana Bu? Kalau menurut saya benar seperti juri pilih ya, Oke. karena tentang dedikatif ini tantangan. Tantangan. Ya, Oke. tantangan dalam mengajar, apalagi anak tunagrahita. Mm-mm. Jadi di situ bisa melihat 6 peserta didik di dalam satu kelas. Karena kelas lain tidak 6 orang, ada yang 4, ada yang 2. Wah. Tapi saya dikasih kepercayaan dengan kepala sekolah untuk memegang 6 peserta didik. Jadi yang berbeda kemampuannya. Jadi ada yang mampu dan kurang mampu. Iya. Di situ saya menggabungkan semua untuk membuat tentang papan kesetaraan ini biar menyatu. Tidak ada yang dibeda-bedakan antara anak mampu dan anak yang tidak mampu. Tapi nggak terkendala kan dengan harus menyesuaikan seharusnya yang lebih mampu seperti apa? yang Sangat nggak- terkendala. Sangat terkendala. Terkendalanya Mm-mm. kalau anak yang mampu dia bisa untuk saya ajarkan awalnya walaupun sulit dalam jangka waktu 2 bulan. Tapi yang anak yang 6 bulan 1 semester ini betul-betul sulit. Saya harus mengulang satu materi itu sampai mereka bisa. Karena anak tunagrahita ini pelupa. Jadi juga iya ya pelupa dia. Hari ini kita belajar tentang abjad contohnya. Dia besok kita ulang atau 2 hari selang itu lupa. Wah. Jadi saya memakai trik itu pengulangan untuk anak tunagrahita. Karena kalau pakai trik pengulangan anak tersebut itu bisa. Oke, baik. Nah, banyak ya yang upaya yang harus dilakukan ya Iya. dengan berbagai keistimewaan yang ada pada anak tunagrahita ya. Iya, Bu sangat Eliza ya. sulit sebenarnya untuk anak tunagrahita. Tapi alhamdulillah dapat berhasil. Iya. Tapi tetap semangat lah. Semangat, bagi saya. Nggak boleh patah semangat untuk memberikan yang terbaik Iya. kepada anak-anak kita. Oke, rekan BGP, senang sekali ya bincang-bincang dengan kedua narasumber kita, baik itu terkait dengan tunagrahita, dengan anak-anak yang istimewa bersama Bu Liza dan juga dengan teman-teman di SD Bapak Mudasir yang tentunya banyak upaya yang dilakukan.
Dan untuk praktik baik ini mungkin kita akan mengulas sedikit terkait evaluasi yang dilakukan dalam proses pembelajaran ya Pak ya Ibu ya. Pak Mudasir gimana nih Pak Mudasir melakukan menentukan capaian pembelajaran, penyusunan alur pembelajaran, TP sampai tujuan pembelajarannya berhasil atau tidak, itu dapat dinilai dari apa sih Pak? Jadi satu contoh yang kita ambil pada materi pembelajaran IPAS, yaitu materi tentang ekosistem. Nah, di situ capaian pembelajaran siswanya yaitu siswa dapat mengetahui bagaimana ekosistem tersebut berjalan. Nah, jadi saya mencoba alat VR itu digunakan sebagai media pembelajaran. Nah, cara memasukkan media pembelajarannya, VR itu dia sudah tersedia seperti aplikasi, seperti laptop lah kita ibaratkan, atau seperti HP. Nah, di situ sudah tersedia banyak fitur, termasuk YouTube. Nah, di YouTube itu ada video 360 derajat. Nah, kita ambil sebagai media pembelajaran yang biasanya kita gunakan menggunakan proyektor. Nah, sekarang langsung bisa diubah misalkan kelas itu menjadi laut. Nah, untuk ekosistem di laut. Nah, di dalam video itu ada tentu sudah ada video pembelajaran yang isinya tentang ekosistem laut yang kita ambil. Nah, di situ sudah tersedia produsen, kemudian konsumen, dan terakhir adalah pengurai. Nah, di mana di ekosistem laut tersebut ada ikan-ikan yang berperan sebagai konsumen, kemudian ada rumput laut berperan sebagai produsen, dan ada ikan besar juga. Nah, di situ siswa bisa melihat secara langsung bagaimana hewan-hewan tersebut bisa membuat suatu ekosistem yang mana rumput nanti dimakan oleh ikan kecil, kemudian ikan kecil dimakan oleh ikan besar, kemudian ikan besar nanti diurai oleh bakteri atau pengurai yang ada di laut. Nah, jadi siswa bisa memahami secara langsung, tentu dibarengi dengan penjelasan dari kita sebagai gurunya. Iya, berarti kita tidak melepas juga ya Pak ya untuk Betul. melakukan pemantauan gitu seperti observasi. Untuk penilaian sendiri gimana nih Pak? Apa setelahnya atau Bapak mengobservasi saja? Nah, ketika siswa memakai alat tersebut, tentu mereka harus menjelaskan apa yang dilihat oleh siswa tersebut. Setelahnya atau sedang? Pada saat. Pada saat Oke. melihat, mereka harus menjelaskan apa yang dilihat. Baik. Nah, jadi siswa lain juga bisa belajar dari siswa yang memakai VR tersebut. Nah, kemudian itu saya gunakan sebagai observasi. Nah, kemudian tentu setelah menggunakan alat itu ada asesmen, ada beberapa soal untuk mengukur sejauh mana mereka memahami tentang ekosistem di laut tersebut. Oke, berarti ada upaya yang dilakukan baik itu secara observasi pada saat melihat mereka menyebutkan sehingga teman-teman yang lain juga ikut tahu gitu ya apa Iya, yang betul. dilihat. Kemudian untuk penilaiannya setelah asesmennya dilakukan setelah melihat menonton gitu ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak Mudasir. Bu Liza gimana Bu Liza penilaiannya? Baik itu asesmen, apa hanya sekedar observasi pada saat proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran seperti apa direncanakan? Saya sebelum pembelajaran itu dimulai, saya melakukan asesmen awal dulu. Baik. Iya, saya melihat Ini kemampuan. setiap kali pada saat proses pembelajaran materi yang sama? Enggak, itu Enggak. yang berbeda. Oh Iya, iya. berbeda materi. Itu saya melakukan asesmen awal. Iya. Saya melihat pra berhitungnya, pra membacanya. Jadi di situ saya bisa melihat mereka tuh kemampuannya di mana. Iya. Karena anak tersebut kan berbeda. Tunagrahita lagi. Tunagrahita ini jarang orang bisa membuat anak tersebut bisa betul-betul dia memahami satu pembelajaran. Jadi saya selalu berusaha, walaupun saya tidak sempurna seperti guru lain, saya akan berusaha untuk belajar demi anak tunagrahita yang ada di SLB Bukesra. Oke, baik. Nah, untuk ujiannya sendiri gimana? Ujiannya berbeda. Oke. Kalau anak yang mampu, dia bisa untuk meniru tulisan yang saya buat di
soal tersebut. Tapi untuk anak yang kurang mampu, itu dia bisa melakukan ujiannya, menebalkan tulisan, mencocokkan gambar. Nah, ya, makanya di situ perbedaan mereka. Jadi saya setiap membuat soal itu berbeda. Oke, jadi kita di sinilah bentuknya ya, Iya. kita menyesuaikan. Walaupun tadi kita masih punya media pembelajaran yang sama untuk kondisi anak yang ada yang mampu, ada yang masih sangat Iya, kurang gitu ya. mampu. Nah, jadi yang membedakannya pada saat evaluasi. Iya. Jadi kita bisa tahu tingkatan seorang anak yang masih kurang, apa sih pertanyaan yang kita Iya. ajukan seperti itu untuk menunjukkan bahwa dia tercapai nih proses pembelajarannya. Iya. Oke, rekan BGP Aceh, sampai juga kita di penghujung pertemuan kita di Ngopi Sanger kali ini, edisi 2. Nah, rekan BGP Aceh, kita mintakan kesediaan narasumber kita untuk closing statement serta harapan yang ingin disampaikan kepada kita semuanya dan mudah-mudahan menginspirasi nantinya. Kita mintakan kesediaan dari Bu Liza duluan nih, Bu Liza berbagi dong terkait terakhir nih untuk teman-teman kita closing statement dan harapannya, silahkan. Kalau saya harapan dulu ya. Boleh. Harapan saya untuk sekolah SLB se-Aceh bersabar untuk mengajarkan anak tunagrahita dan semua ketunaan lain. Karena kalau kita mengajarkan dengan penuh rasa yang paling sabar, itu membuat kita itu bakal dapat sesuatu yang kita nggak tahu anak itu bisa. Oke. Iya, karena anak tersebut dia bisanya itu nggak sekarang, penuh tahapan dalam kita mengajar anak tersebut. Jadi di saat kita bersabar, pasti dalam jangka waktu itu bakal nampak di mana kemampuan mereka. Itu aja. Oke, ada pesan-pesan buat teman-teman yang lain? Ada pesan saya Iya. untuk guru-guru SLB semua se-Aceh, tetap bersabar dalam mengajarkan anak tunagrahita. Karena kalau kita bersabar, kita bakal mendapatkan sesuatu yang kita tunggu-tunggu. Contohnya kayak saya sekarang masih honor, belum PNS dan belum bisa ikut P3K karena saya mengajar di SLB Bukesra, itu SLB swasta. Tapi saya tetap bersabar. Karena kenapa? Kalau saya bersabar untuk mendampingi, mengajarkan anak tunagrahita, itu bakal ada sesuatu di depan nanti. Itu saja. Oke, baik, terima kasih Bu Liza. Luar biasa nih motivasinya rekan BYP. Tetap sabar untuk terus memberikan yang terbaik untuk teman-teman kita, untuk anak-anak tunagrahita maupun ketunaan yang lainnya ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman peserta didik kita untuk mencapai semua yang diharapkan dalam proses pendidikannya tentunya. Oke, nah Pak Mudasir, apa nih closing statementnya dan harapannya kepada teman-teman rekan BGP Aceh? Baik, saya mengutip salah satu pesan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib yang berbunyi, didiklah anak sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zamannya, bukan zamanmu. Nah, dari pesan tersebut, sesuai dengan peserta didik zaman sekarang, yaitu generasi alpha, jadi pesan buat para guru, teruslah belajar dan jangan menyerah, apalagi dengan teknologi. Kita harus kuasai sebanyak-banyaknya teknologi demi anak-anak kita karena zaman mereka sekarang penuh dengan alat teknologi yang bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran. Begitu. Itu saja. Baik, rekan BGP Aceh. Demikianlah bincang-bincang kita, ngopi sanger, ngobrol pintar, saling ngerti, dan mudah-mudahan nantinya dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat diimplementasikan juga oleh teman-teman di Provinsi Aceh ini untuk mengupayakan praktik baik yang sudah mereka lakukan. Baik itu dalam bentuk VR, baik itu dengan strategi-strategi yang dilakukan Bu Liza tadi untuk membantu adik-adik dari peserta didik SLB seluruhnya.
Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik rekan BGP, kami dari tim Ngopi Sanggar BGP Provinsi Aceh yang bertugas pada kesempatan kali ini mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BGP Aceh. BGP Aceh Lebih baik, lebih baik BGP Aceh. Terima kasih Bu Lisa, kasih. Pak Mudesir.